Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Koko Naruto Seimajin Company volume pertama chapter ke-12. Di chapter ini bakal dibahas tentang insiden pencurian teknologi reaktor bintang bagian kelima. Untuk kalian yang belum menonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Pada tanggal 5 Mei, hari ini Tatsuya datang ke universitas untuk pertama kalinya dalam seminggu. Walaupun sebenarnya Tatsuya merasakan sangat kerepotan dengan hal ini. Sedangkan Lina dan juga Miyuki, mereka saat ini sedang sibuk di kelas mereka masing-masing. Sehingga Tatsuya hanya berjalan sendirian saja di lingkungan universitas. Tetapi tiba-tiba, ada seseorang yang memanggil Tatsuya. Dan saat Tatsuya menoleh ke arah suara itu, ternyata orang itu adalah sepupunya, yaitu Kuroba Fumiya. Perlu diketahui, Fumiya ini sebenarnya adalah saudara kembar dari Kuroba Ayako. Dan dia ini sebenarnya adalah seorang laki-laki. Tetapi anehnya Fumiya sangat suka berdandan seperti seorang wanita. Bahkan penampilannya saja saat ini sangat mirip dengan seorang wanita. Tetapi sayangnya, tinggi badan dari Fumiya tidak tumbuh sebanyak yang dia harapkan selama tahun ketiga sekolah menengahnya. Dan dia berhenti tumbuh pada tinggi 165 cm dan tidak pernah bertambah sampai saat ini. Tetapi walaupun begitu, sebenarnya Fumiya hanya 5 cm lebih pendek dari tinggi rata-rata yang ada di negara Jepang. Tetapi kebanyakan kerabat dari Fumiya adalah pria yang memiliki tubuh yang tinggi, seperti Tatsuya yang memiliki tinggi 180 cm. Ayahnya yaitu Kuroba Mitsugu, dia juga memiliki tinggi 177 cm. Dan juga ada kerabatnya yang lain, yaitu Shibata Katsuhige, dan dia juga memiliki tinggi 188 cm. Dan secara alami, Fumiya sangat berharap dia bisa tumbuh lebih tinggi juga seperti mereka. Dan karena dia kecewa, dia pun akhirnya suka memakai pakaian seperti layaknya seorang wanita. Karena tinggi badannya sama dengan saudara kembarnya, yaitu Kuroba Ayako. Tetapi hal ini bukan berarti Fumiya menjadi seorang banci. Tetapi lebih tepatnya, dia hanya ingin berpakaian yang terlihat cocok dengannya. Dan dengan wajah polos yang dimiliki oleh Fumiya, dia pun akhirnya terlihat seperti seorang pemuda cantik dengan corak kemerahan yang penuh pesona. Bahkan saat dia hampir berusia 20 tahun, dia pun akhirnya menjadi sangat populer di kalangan para mahasiswa di universitas. Tetapi sayangnya bagi Kuroba Fumiya, sebagai salah satu anggota keluarga Kuroba yang bertanggung jawab atas intelijen keluarga Yotsuba, maka dia berpikir lebih baik disalahartikan sebagai wanita daripada menjadi terlalu menonjol, sehingga orang akan melihatnya sebagai orang yang lemah. Dan mereka tidak akan menyadari kekuatan asli yang dimiliki oleh Fumiya. Dan ini adalah poin penting bagi seorang intelijen. Lalu setelah itu, Fumiya pun langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah kelas Tatsuya sudah selesai? Dan Tatsuya pun lalu menjawab bahwa kelasnya saat ini telah selesai. Fumiya yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengajak Tatsuya untuk pergi minum kopi di sebuah kafe agar mereka bisa saling mengobrol. Setelah mereka berdua sampai di kafe itu, mereka pun langsung duduk di salah satu meja yang ada di ujung kafe itu. Tetapi ternyata pengunjung kafe ini kebanyakan adalah para wanita. Karena kafe ini terlihat seperti kafe yang dibuat untuk menarik para wanita. Dan untungnya Tatsuya bisa mengerti tentang hal ini, karena Fumiya sangat suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Lalu setelah itu, Fumiya pun langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya belakangan ini sangat sibuk? Tetapi Tatsuya lalu menjawab bahwa dia hanya tidak mau merepotkan Fumiya dan juga Ayako di dalam masalahnya. Fumiya yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Fumiya bilang kepada Tatsuya
bahwa itu tidaklah merepotkan, karena itu adalah tugas mereka untuk membantu Tatsuya. Dan sebenarnya di sini Fumiya sudah tahu jika Tatsuya sedang dalam misi untuk menangkap Janus. Dan keluarga Kuroba adalah keluarga cabang dari keluarga Yotsuba yang memiliki tugas khusus sebagai intelijen. Dan tentu saja keluarga Kuroba merasa bertanggung jawab untuk bisa membantu menangkap Janus. Lalu dengan tegas, Fumiya pun bilang kepada Tatsuya jika nanti malam dia akan bergabung dengan regu pencari untuk menemukan jejak Janus. Dan alasan Fumiya tidak ikut pengejaran di waktu siang adalah bukan karena kelas kuliahnya, tetapi karena Fumiya terlalu menonjol untuk bergerak di siang hari. Karena dia memiliki penampilan yang sangat cantik walaupun dia adalah seorang laki-laki. Dan hal itu bisa memicu perhatian banyak orang, sehingga misi intelijennya akan sangat terganggu. Lalu Tatsuya bilang kepada Fumiya jika dia sangat menghargai bantuan dari Fumiya, tetapi dia sangat berharap bisa membereskan masalah ini sendirian. Tetapi Fumiya yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Fumiya bilang kepada Tatsuya jika Tatsuya bergerak secara langsung, maka hal itu akan menimbulkan kegemparan di kalangan para intelijen yang ada di seluruh negara. Karena saat ini Tatsuya telah menjadi penyihir terkuat di dunia, sehingga semua pergerakan dari Tatsuya pasti akan sangat diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan Biro Intelijen Pertahanan Nasional dan juga Polisi Keamanan Umum, mereka selalu merasa gelisah jika mereka melihat sedikit saja pergerakan dari Tatsuya, karena mereka khawatir Tatsuya akan berkhianat ataupun menghancurkan negara Jepang. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa tersenyum. Di sisi lainnya, organisasi yang diikuti oleh Janus tidak memiliki koneksi apapun di negara Jepang, sehingga saat ini Janus sangat sulit untuk bisa bergerak. Bahkan sejak peretasan mereka gagal saat itu, baik Bahadur maupun Bahaman, mereka pun akhirnya mulai merasakan bahwa pergerakan mereka menjadi semakin sempit. Dan menurut pengalaman mereka sebagai kriminal internasional selama bertahun-tahun, mereka sangat yakin jika musuh saat ini pasti sedang bergerak untuk mengejar mereka. Dan mereka berdua saat ini sedang makan di ruang makan apartemen milik sebuah keluarga kecil. Dan di rumah itu ada seorang ibu rumah tangga yang sedang menonton TV di kamar sebelah. Dan alasan Janus sengaja memilih rumah orang lain sebagai tempat persembunyian adalah karena mereka memiliki sebuah pengalaman jika rumah pribadi memiliki keamanan yang sangat lemah. Sehingga sihir Bahadur bisa membuka kunci pintu depan, sedangkan sihir milik Bahaman bisa menutup kesadaran ibu rumah tangga itu. Dan hal itu membuat ibu rumah tangga itu merasa jika tidak ada siapa-siapa yang tinggal di rumahnya kecuali dirinya sendiri. Dan keadaan ini seperti keadaan hipnotis. Tetapi keadaan ini hanya akan berlangsung sekitar 30 menit saja. Dan setelah itu, maka semuanya akan kembali normal kembali. Tetapi tetap saja, 30 menit sudah cukup bagi Bahaman dan juga Bahadur untuk makan dan juga beristirahat sebentar. Baru setelah itu mereka akan pergi dan mencari tempat persembunyian yang lain. Tetapi tiba-tiba, saat mereka berdua sedang makan, Bahadur pun bilang kepada Bahaman. Bahadur bilang bahwa sepertinya mereka telah meninggalkan suatu jejak di hotel sebelumnya. Bahaman yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Bahadur, apakah jejak itu bisa membuat musuh menemukan mereka? Padahal dia yakin jika mereka tidak meninggalkan jejak apapun, walaupun hanya setetes keringat. Perlu diketahui, Janus pada awalnya hanyalah pencuri, sampai mereka bergabung dengan sebuah organisasi. Tetapi walaupun begitu, tanpa dukungan apapun mereka berdua berhasil mengasah keterampilan mereka yang diperlukan untuk menjadi seorang pencuri, sehingga mereka tidak akan mudah untuk tertangkap. Dan di antara pengalaman mereka sampai saat ini, yang paling penting adalah tidak meninggalkan jejak apapun, walaupun itu hanyalah setetes keringat. Karena mereka tahu jika cairan apapun yang keluar dari tubuh dapat menjadi petunjuk bagi musuh. Lalu Bahaman bilang kepada Bahadur bahwa saat itu mereka tidak meninggalkan cairan apapun, karena saat itu mereka sedang menggunakan sarung tangan khusus. Bahkan sarung tangan itu juga telah mereka bakar. Bahadur yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Bahadur dengan cemas lalu bertanya kepada Bahaman,
Apakah dia percaya jika mereka saat ini sedang dicoba dilacak menggunakan sebuah kemampuan psikometri atau yang lainnya? Bahman yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai merasakan cemas juga, karena apa yang dikatakan oleh Bahadur ada benarnya. Bahkan Bahadur mulai mengatakan kepada Bahman, jika yang mereka lawan kali ini bukanlah para penyihir biasa, melainkan para penyihir dari keluarga penyihir terkuat, yaitu keluarga Yotsuba. Dan tidak aneh jika keluarga Yotsuba memiliki kemampuan pelacakan yang sangat hebat. Lalu setelah itu, Bahman pun akhirnya memutuskan jika dia akan menggunakan sihir Arabian Nights tipe Close untuk menutup jalur psikometri agar mereka tidak bisa dilacak. Di sisi lainnya, ternyata kecemasan dari Bahadur dan juga Bahman, ternyata semua itu adalah benar. Karena mereka saat ini sedang dilacak oleh orang-orang dari keluarga Yotsuba menggunakan jejak pikiran psikometri. Lalu salah satu pelacak dari keluarga Yotsuba tiba-tiba saja kehilangan jejak dari Janus. Dan dia bilang kepada rekannya bahwa sepertinya Janus telah menggunakan sihir Arabian Nights untuk menghapus jejak psikometri. Lalu rekannya itu bertanya lagi, apakah dia masih bisa melakukan pelacakan? Dan dia pun lalu menjawab bahwa walaupun jalur psikometri telah ditutup, tetapi jalur koneksinya masih tersisa, sehingga dia masih bisa melakukan pelacakan. Dan di sini Janus tidak mengetahui jika sebenarnya sihir Arabian Nights yang mereka banggakan tidak akan berguna menghadapi para penyihir dari keluarga Yotsuba yang sudah sangat berpengalaman di bidang intelijen ataupun pembantaian. Dan tim pelacak ini adalah tim khusus yang dimiliki oleh keluarga cabang dari keluarga Yotsuba, yaitu keluarga Kuroba. Dan keluarga Kuroba terkenal dengan kemampuan intelijen mereka yang sangat hebat. Bahkan bisa dibilang paling hebat di antara yang lainnya yang ada di negara Jepang. Dan keluarga Kuroba memang memiliki beberapa penyihir psikometri di bawah komandonya. Perlu diketahui, hanya sedikit penyihir yang mampu membaca gambar dan juga informasi yang jelas yang tertinggal di dalam sisi pikiran target. Dan mereka yang memiliki kekuatan super ini disebut dengan penyihir psikometri. Mereka yang memiliki kemampuan psikometri hanya dapat membaca informasi tentang masa lalu yang tertinggal dalam sisi pemikirannya. Dan kemampuan ini bisa digunakan untuk menentukan lokasi saat ini dari target yang dia cari. Dan hal ini mirip dengan seorang peramal. Dan salah satu contoh penyihir psikometri yang sudah melampaui kemampuan psikometri itu sendiri adalah Tatsuya. Karena Tatsuya bukan hanya bisa membaca tentang masa lalu dari sisa pikiran seseorang, tetapi dia juga bisa kembali ke masa sekarang menggunakan jalur pikiran tersebut, sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui lokasi dari target. Dan kemampuan khusus milik Tatsuya ini disebut dengan sihir Elemental Sight. Unit pengejaran keluarga Kuroba menggunakan kombinasi dua metode, yaitu metode triangulasi terbalik, di mana mereka mendapatkan perkiraan posisi target berdasarkan pengamatan posisi dari tanda 3 titik yang sesuai dengan arah sisa pemikiran targetnya. Karena ternyata sihir Arabian Nights memiliki sebuah kelemahan, yaitu sihir Arabian Nights mudah untuk dilacak jalur pemikirannya. Sehingga tim pengejar keluarga Kuroba sangat yakin jika Janus tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.